Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat wa binikmatihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada kesempatan ini di hari Senin yang berbahagia ini, yang tentunya kita diberikan berbagai nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang nikmat itu tidak hingga gitu ya, kita apabila menghitungnya gitu ya, tentunya kita syukuri gitu ya, panjatkan bersyukur, kemudian juga senantiasa bahwa kita gunakan untuk sebaik-baiknya, termasuk nikmat keimanan keislaman yang paling utama, nikmat anggota tubuh yang senantiasa masih bisa bergerak ya, tentunya untuk menuntut ilmu ya, dan tentunya juga sebuah kesyukuran. Alhamdulillah ada yang tentunya juga mengikuti itu ya, sebagai jemaah baru itu ya. Semoga tentunya juga jadi jalan hidayah ya, dari jalan pahala juga, kebaikan-kebaikan yang senantiasa terus bermanfaat ya bagi diri kita dan juga bagi orang lain itu ya. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya juga ini kenalkan dulu itu ya, untuk nama pengajiannya itu adalah pengajian yang sudah rutin tuh ya, yakni di hari Senin sampai Jumat ya. Jadi Senin sampai Jumat sore ya. Kalau saya tidak ada jadwal di luar ya, insya Allah saya di sini gitu ya. Gitu. Ya mengajarkan Pak Zul ya sudah lama juga. Saya juga tentunya juga saya juga yang lain juga ya. Di luar juga ada jadwal yang lain ya. Nah, terus juga ini adalah pengajian Mutiara Arisalah ya gitu. Jadi pengajiannya umum saja gitu ya, umum, terus menerangkan tentang keislaman gitu ya, pokok-pokok Islam, tentang akidah Islam, tentang fikih gitu ya, tentang akhlak itu yang paling utama. Terus tentang Al-Qur'an gitu ya, pelajaran memahami Al-Qur'an, ya ilmu-ilmu tentang Al-Qur'an gitu ya, yang diajarkan gitu ya. Dan ngaji kita ini disiarkan ya. Tapi disiarkannya adalah di Facebook ya, live di Facebook ya. Pernah live di YouTube, cuman di YouTube itu banyak kendala gitu ya, karena bisa jadi masalah kuota atau masalah sinyal gitu ya. Kadang kan gitu. Jadi di tengah-tengah suka apa itu muter-muter itulah, mati sendiri itu kalau di YouTube mah kadang gitu. Ya karena mungkin sinyal atau pas lagi kendala hujan kadang kayak gitu ya. Itu kadang beberapa kali mengalami di YouTube ya. Jadi di YouTube itu saya juga mengupload ya. Dulu dibantu sama teman-teman tuh ya, dibantu ada beberapa yang bantu gitu ya untuk upload ke YouTube ya. Cuman ya udah pada mundur karena masalah COVID waktu itu saya gitu ya, pernah gitu ya. Akhirnya saya upload sendiri gitu ya, gitu, motong sendiri gitu ya. Kadang motong-motong video sendiri gitu ya, gitu, edit-edit gitulah gitu. Nah itu sudah di share di YouTube ya. Ada YouTube-nya, ada YouTube Mutiara Arisalah gitu ya, gitu. Ya, Facebook-nya juga sama, Mutiara Arisalah gitu ya. Terus ada yang lebih menyebar, jadi ada YouTube ilmu yang bermanfaat. Nah, itu namanya ilmu yang bermanfaat ya. Terus ada bawahannya itu apa?
underscore lah gitu namanya teh, Rizky R gitu ya, karena ya nama saya Rizky Ramadan gitu ya gitu ya. Ya ada salah gitu ya, karena ini juga pengajian ini berawal dari Buletin. Jadi dulu Buletin itu saya juga punya sponsornya gitu ya, sponsor atau donaturnya gitu ya, rutin kasih Buletin tiap bulan gitu ya. Dan sekarang kan karena ya karena masalah keluarga juga gitu ya, kegiatan di keluarga, acara keluarga, terus juga kegiatan yang lain, dan juga kurang sokongan juga ya dari donatur, ya jadi berkurang gitu ya, pembahasan buletin itu jadi berkurang. Makanya saya ya adakan pembahasan itu ya melalui ini gitu ya gitu. Karena kalau melalui buletin juga kadang-kadang jarang dibaca gitu. Kalau enggak dikasih jadi apa, dagang bala-bala gitu ya, dikasih buat ini ya. Nah mendingan langsung kayak gini gitu ya gitu kan, langsung seperti ini kan banyak manfaatnya juga gitu ya, bisa bertatap muka gitu ya, mendapatkan pahala juga, terus juga mendoakan ya para malaikat yang mendoakan kita ya bersolawat ya gitu. Allah juga bersolawat untuk kita ya, mohonkan ampunan ya gitu. Nah itu tentunya banyak manfaatnya. Nah itu berawal dari buletin yang sering saya sebarkan, akhirnya jadi pengajian gitu ya gitu. Dan ada beberapa masjid juga gitu ya, alhamdulillah yang menerima buletin ya, dan juga menerima pengajian dari kami gitu ya. Nah itu, dan alhamdulillah dari beberapa tim buletin kami itu ya ada yang konsisten gitu ya gitu, konsisten mengajarkan gitu ya gitu ya. Nah moga-moga tentunya juga dari jamaah yang baru juga konsisten gitu ya gitu. Tentunya yang namanya hijrah banyak rintangan ya, saya juga waktu pertama kali hijrah, rintangan itu ya dari kadang ada keluarga ya, dari orang tua, kadang dari teman, kadang dari apa yang terdekat gitu ya gitu ya. Tapi tetap bagaimana kita menghargai mereka, dan kita juga tetap istiqomah gitu ya, istiqomah kan, gitu. Karena tentunya rintangan hijrah itu ya senantiasa dirongrong gitu ya, kadang agar kebaikan itu tidak tersebar ya, atau kebaikan itu tidak apa tidak dilakukan atau dicegah gitu ya gitu. Kadang kayak gitu kan ada saja gitu ya gitu. Ya kadang mereka punya pendapat sendiri ya silahkan ya gitu. Atau mereka juga misalnya punya pendapat orang tua kita ya kita hargai gitu ya gitu. Ya, tapi kita masih kita istiqomah gitu ya gitu dalam apa yang kita teguhkan ya gitu ya dalam hijrah itu. Yang pasti namanya menuntut ilmu itu butuh perjuangan ya, karena ilmu itu bukan kata apa orang-orang restoran ya, tinggal disuap ya gitu, disuap dikasih makan gitu ya, dikasih makanan, disajikan makanan gitu ya, enggak gitu ya, bukan disuapin ya ilmu itu, tapi ilmu itu harus ada usaha gitu ya ada upaya ilmu itu ya, bukan suapan. Kata Imam Asy-Syafi'i ya rahimahullah, beliau berkata kepada Arabi, lau amakkani an at imaka al ilma la'id matuka, seandainya mungkin bagiku untuk memberi makan ilmu, misalnya kalau mau ngasih suapan ilmu gitu ya, kata Imam Syafi'i, niscaya aku akan memberi makan dengan ilmu itu. Iya, saking pentingnya gitu ya. Kalau bisa disuapin, suapin aja ilmu itu ya gitu. Nah, menyebutkan bahwa Ar-Rabi itu ya kadang kan ya muridnya Imam Syafi'i dia itu lambat ya, lambat dalam mencatat atau memahami ilmu dibandingkan
murid yang lain. Karena apa? Karena saking lambatnya gitu ya, saking kalau bahasa kitanya belet lah gitu, bahasa Sundanya mah belet, ya harus diajarkan dengan usaha yang lebih oleh Imam Syafi'i gitu ya gitu. Karenanya Imam Syafi'i memberikan perhatian yang lebih khusus padanya gitu ya. Nah, bisa dipahami dari beberapa sisi, di antaranya Imam Syafi'i sayang banget ya, paling sayang kepada muridnya gitu ya. Jadi kalau bisa ilmu itu ditransfer lah gitu. Seperti misalnya transfer kita ke lewat HP gitu ya, lewat Bluetooth misalnya contoh, tapi kan nggak bisa ya gitu. Beliau ingin sekali gitu ya melakukannya biar muridnya cepat paham. Kalau bisa ditransfer ilmu itu ya gitu, transfer gitu lewat otak ke otak nggak bisa gitu ya. Kalau bisa itu mah. Ada juga ulama yang menafsirkan ucapan ini sebagai sindiran halus kepada Ar-Rabi, karena memang tidak semua orang punya tingkat kecerdasan yang sama tuh ya. Tidak semua orang bisa ini bisa itu ya, bisa hal ini hal itu gitu ya. Tidak semua orang bisa matematika, tidak semua orang bisa bekerja dalam semua bidang gitu ya gitu. Pasti ada bidang-bidangnya sendiri gitu ya, terbagi-bagi gitulah gitu ya. Tapi meskipun begitu, Arabi punya kesungguhan. Nah itu yang paling penting, itu adalah kesungguhan ya. Kesungguhannya dalam belajar ya, yang menjadi akhirnya Arabi itu murid yang paling berjasa dalam meriwayatkan ilmu Imam Syafi'i itu ya gitu. Nah, seperti contohnya Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika baru masuk Islam ya, 3 tahun sebelum Nabi wafat, ya tidak ada apa-apanya gitu ya bagi orang lain ya. Bagi para sahabat yang sudah kabir gitu ya, yang sudah lama masuk Islamnya, tidak ada apa-apanya. Tapi Nabi berikan perhatian khusus pada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah juga terus menyimak ya bersama Nabi. Pada akhirnya Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Masya Allah ya. Nah ini Ar-Rabi yang paling berjasa dalam meriwayatkan ilmu dari Imam Syafi'i. Karenanya ilmu itu nggak bisa dipindahkan ya, seperti suapan makanan gitu ya, nggak bisa. Makanan bisa disuapkan ya, misalnya kita menyuapi anak kita ya, tidak bisa ya gitu. Kalaupun misalnya makanan itu disuapkan sebagaimana ilmu, mungkin kita seperti menyuapi bayi gitu ya. Bayi itu kan kalau kita disuapi bayi ya susah gitu ya kalau makan itu ya gitu. Kadang mau sambil main gitu ya, kadang mau sambil berlari gitu ya. Kalau dia sudah bisa berjalan kan kadang gitu ya, mau sambil berlari, kadang mau naik sepeda gitu ya, sambil ya gitu ya kan, nyuapi bayi kan susah gitu ya gitu. Kalaupun misalnya ilmu bisa seperti makanan, ya seperti menyuapi bayi kan susahnya minta ampun gitu ya gitu. Nah itulah ilmu. Tapi demikian bahwa ini ilmu itu tidak langsung diberikan begitu saja, kecuali dengan usaha belajar ya, mendengar, memahami dan menghafal ya gitu. Dan juga bahwasanya ilmu itu ada proses ya gitu, ada prosesnya, ada kesungguhan, kesabaran ya. Bukan lewat jalan pintas ya. Bukan hanya kita belajar dari YouTube ya gitu. Kadang kita belajar dari YouTube, kita salah memahami gitu ya, persepsi dari orang lain seperti ini kita pahami berbeda gitu ya gitu. Nah, itu ya akhirnya jadi mispersepsi juga kan, kadang itu terjadi ya. Ya tidak instan dalam belajar itu ya, tidak seperti kita mendengar langsung dari YouTube langsung kita paham ya gitu. Dan juga bisa juga diantaranya ini adalah motivasi buat para penuntut ilmu yang kalau ingin dapat ilmu ya, maka dia harus berjuang ya, bukan hanya sekedar mengharap dari orang lain, tapi harus dia ada perjuangan ya. Ada beberapa imam yang jadi teladan ya, misalnya ada yang beberapa itu membawa catatan sampai catatannya itu dihinakan ya oleh para penjual toko di sekitar sana gitu ya.
Namun meskipun catatannya dihinakan, dia tetap istiqomah dalam mencari ilmu gitu ya. Dia tidak dia sambil marah-marah gitu ya kepada penjual apa gitu, tapi dia tetap istiqomah gitu. Itu karena emang ilmu itu kadang mahal ya, yang namanya hidayah gitu ya. Itulah bagaimana tentunya ilmu, dan tentu ya kesyukuran ya Pak siapa itu Mbak Nuri oh Puri ya, ya sebagai nah, ya semoga menjadi ladang amal terus ya, nanti kan disampaikan lagi misalnya kan Pak Puri punya jamaah baru kan gitu ya, ada jamaah atau Bapak ada jamaah di sekitar kan gitu di masjid yang lain, sampaikan lagi gitu ya gitu. Nah, karena itulah kita juga membahas pokok-pokok keimanan ya. Di antaranya sifat orang-orang yang beriman. Nah, ini juga ditulis oleh salah satu imam ya yang berilmu ya, Muhammad bin Abdullah bin Ma'idar ya. Nah, diantaranya sifatul mukminin ya. Nah, beliau menulis segala puji bagi Allah ya dalam surah Al-A'la, menyampaikan ya. Sudah apa Pak surat Al-A'la? Belum ya. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a fajalahu gusaan ahwa ya, ada 19 ayat ya. Nah, beliau memuji Allah yang Maha Tinggi. Nah, menyebutkan ayat 2 sampai 5 yang bagaimana artinya yang Maha menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya, dan yang menentukan takdir ya, atau menentukan kadar bagi masing-masing dan memberinya petunjuk, dan menumbuhkan rumput-rumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Nah, itu di surat Al-A'la. Beliau juga menyebutkan surat Toha. Kalau ini mah bukan surat yang biasa kita hafal ya. Nah, sini suka ada iklan kereta, Pak. Allah Ta'ala firman, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kepunyaan dialah atau kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sungguhnya dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Ayat 6-7. Nah, sungguhnya dia mengetahui rahasia ya. Bahwa tentunya juga di sini beliau bermaksud untuk memuji Allah ya gitu, memuji Allah yang Maha Suci, yang Maha Benar, Maha Merajai ya, Maha Benar dan nyata, yang beristiwa di atas arsy dan memiliki kerajaan, rahmat dan ilmunya,
meliputi segala sesuatu. Rahmatu wasiat kulli syai, ya. Dan kepadanya lah orang-orang yang berakal dan berilmu memanjatkan segala bentuk pujian. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, ya, sebagaimana kita ucapkan la ilaha illallah, ya, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, ya, yang tidak ada sekutu baginya, yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib dan tersembunyi, ya. Nah, terus beliau juga menyebutkan surat Al-Mujadalah, atau disebut juga surat Al-Mujadilah. Kalau Allah Ta'ala, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min dalika wala attara illa huwa ma'hum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan dialah yang keempatnya. Jadi Allah sebagai saksinya, gitu, ya. Sebagai saksi, maksudnya sebagai yang maha melihat, tentunya, yang melihatnya, gitu, ya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang melainkan dia yang keenam, gitu, ya, gitu. Dan juga tiadalah pembicaraan antara jumlah yang kurang itu atau dari lebih banyaknya melainkan dia adalah tentunya ada bersama, gitu, ya. Maksudnya bersamanya itu adalah ma'a di sini adalah ma'iyahnya ilmu, ya, gitu. Bukan zohiroh tapi ilmu, ya, gitu. Ilmunya atau pengetahuannya, gitu, ya. Pengetahuannya, ya, bukan zohirnya. Nah, dimanapun mereka berada, ya, nah, pengetahuan Allah itu selalu tentunya bersama mereka, ya. Kemudian dia akan memberitakan kepada para malaikatnya, gitu, ya. Dan juga nantinya pada hari kiamat dia akan memberitahukan apa yang telah mereka kerjakan, gitu, ya. Nah, gitu. Misalnya apa yang telah dikerjakan oleh kita, ya, selaku jamaah dari Darul Hasanah ini, gitu, ya. Apa yang telah dikerjakan, sudah ngaji, ya, gitu, tiap Senin sampai Jumat sore misalnya. Terus juga ngaji, selain ngaji kita juga sholat, ya. Tentunya juga kewajiban-kewajiban, ya, yang senantiasa ditegakkan di masjid, ya, tentunya kita kerjakan. Nah, itu akan nanti diberitakan di hari kiamat. Nanti juga diberitakan juga pada para malaikat yang di langit, ya, gitu. Nah, sehingga para malaikat mendoakan kita. Selain para malaikat yang menemani kita di sini juga, gitu, ya. Allah beritahukan, ya, ya. Allah beritahukan kepada para malaikat di langit, ya. Allah banggakan kita, ya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ketakwaan, ya, yang diseru oleh Rasul, ya. Beliau Nabi Muhammad yang paling dekat dengan Allah, ya. Paling mengenal Tuhannya, paling baik dalam beribadah, ya. Dan taat pada perintah Tuhannya. Nah, itulah petunjuk yang diberikan agar kita mengikutinya, ya. Tidak ada jalan kebaikan kecuali dia tunjukkan pada umatnya, itu adalah wahyu, ya. Dan tidak ada jalan keburukan juga sudah ditunjukkan, mana yang baik, mana yang buruk, ya, gitu. Mana yang hak, mana yang batil sudah ditunjukkan, ya, sudah dijelaskan, ya. Sudah diperingatkan agar
tidak tenggelam pada keburukan itu ya. Nah, maka tentunya kalau taat kepada Rasulullah disejajarkan dengan taat kepada Allah. Bagaimana dalam surah An-Nisa, may yuti'ir rasula faqada ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizu. Barang siapa yang menaati Rasul, sungguhnya ia telah menaati Allah. Dan siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Itu ya. Ini ayat 80. Dan juga beliau berdoa, ya salawat dan salam semoga tercurah kepada hambamu dan Rasulmu ya Muhammad, kepada keluarga dan seluruh para sahabatnya sebagai mercusuar dalam bidang ilmu ya. Dan petunjuk menara dalam keadilan dan ketakwaan ya. Mereka adalah sahabat yang terbaik membenarkan Rasulullah, mengikuti sunnah ya. Beliau tentunya diikuti sunnahnya ya oleh para sahabat dan menjalankan ajaran beliau, baik itu yang disukai maupun yang tidak disukai. Kadang mereka bagaimana tetap mereka taat ya gitu, atau perbuatan dan amal beliau ya gitu. Tentunya bagaimana amalan para sahabat radhiyallahu anhumnya gitu, yang lebih daripada kita ya, jauh sekali gitu ya ketaatannya ya. Tentunya para sahabat juga manusia ya, tapi mereka ketaatannya itu luar biasa ya gitu. Karenanya Allah Maha Tinggi menguji mereka dalam firman-Nya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda. Nah, itu diantaranya ya, alal kuffari ruhama ubainahum tarahum ruk'au sujudiyya taguna fadlam minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min ataris sujud dalika mataluhum fit taurah wa mataluhum fil injil Hazar'in akhraja sata'ahu fa'azarahu fastaglalu fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a yagizu bihimul kufar wa'adallahu alladhina amanu wa amilu sholihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dia adalah keras ya terhadap orang-orang kafir, tapi lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman ya gitu, sama mereka gitu ya gitu. Ya. Kamu lihat mereka ruku dan sujud ya, mencari ridho Allah ya, mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka ya, tanda-tanda ruku dan sujudnya tampak pada muka mereka ya, yaitu dari bekas sujud ya, bekas sujudnya. Demikianlah sifat mereka dalam Taurat dan sifat mereka dalam Injil ya. Yang seperti tanaman mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, tumbuh besar ya, dan jadi tegak lurus di atas dasar atau pokoknya ya. Tanaman itu yang menyenangkan hati penanamnya gitu ya, atau petaninya gitu ya, karena Allah hendak atau apa bahasanya keras pada orang-orang kafir itu ya. Jadi antaranya dengan kekuatan orang-orang mukmin ya. Ya bizabihul kufar. Oh ya. Taruh. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, di antara mereka ampunan dan pahala yang besar ya. Nanti kita bagaimana sedikit membahas ya juga bahwa manusia bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan sadar
pengawasan Allah dengan kesadaran yang sebenar-benarnya, kesadaran yang memang diantaranya apa, mendengar ya, mendengar dan melihat ya, dengan tentunya dengan kesadaran juga akal ya. Nah, nanti kita sebutkan hadisnya gitu ya. Ini adalah sifat orang yang beriman, yakni bertauhid itu ya. Ya, ya silakan kalau ada pertanyaan. Enggak Pak? Ada pertanyaan? Atau lupa? Lupa. Ada yang mau didiskusikan Pak?